Yang juga jadi sorotan saudara, diduga karena hanya saling bersenggolan di jalan. Seorang pengemudi ojek online menusuk korban di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban terlihat dalam rekaman CCTV tengah berlari menghindari kejaran pelaku di kawasan pom bensin Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian korban dan pelaku terlibat duel hingga membuat korban jatuh terkapar. Sementara itu korban mengalami luka di punggung. Polisi yang mendapat informasi kejadian langsung bergerak ke TKP dan menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi penusukan. Pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahwa pada pagi hari itu memang telah terjadi cekcok antara korban dengan teman pelaku. Lalu saat terjadi cekcok tersebut, teman pelaku yang merupakan ojek online ini minta tolong bantuan pada teman-temannya. Lalu teman-temannya datang dan saat teman-temannya itu si pelaku mau memisahkan cekcok tersebut malah dipukul oleh si korban. Setelah melakukan pemukulan, korban malah melarikan diri ke salah satu pom bensin di dekat TKP. Saat di sana dikejar oleh pelaku dan pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditemukan tewas di kamar di dalam rumahnya. Korban ditemukan dengan kondisi terbungkus plastik dan tangan terikat. Ini setelah dibongkar ya. Penemuan jenazah korban berawal dari ibu korban yang menghubungi kerabatnya untuk mengecek keberadaan korban karena sudah 1 hari tidak bisa dihubungi. Ibu korban sedang berada di Brastagi dan korban sendirian di rumah. Paman korban kemudian mengecek ke rumah dan memanggil-manggil, namun tak ada jawaban, sedangkan pintu rumah terkunci. Ibu korban kemudian meminta agar pintu rumah didobrak dan menemukan korban di dalam kamar dengan kondisi tertutup plastik putih dan kedua tangannya terikat kabel tis. Hasil olah TKP tidak menemukan barang yang hilang ataupun perusakan parah. Untuk mengetahui penyebab tewas, korban diotopsi di RSUD Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar. Dan berdasarkan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Dari pemeriksaan sementara dokter forensik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Tim forensik masih menunggu hasil visum pemeriksaan sampel di laboratorium untuk diserahkan ke penyidik. Hasil dari pemeriksaannya tidak ada dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dan untuk hasil lebih konkretnya lagi, kita tunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium dari sampel-sampel yang sudah kita berikan ke laboratorium nanti. Sampai sejauh ini dari hasil otopsi itu penyebab meninggalnya korban ini bagaimana, Dok? Untuk penyebab meninggalnya korban belum bisa kita jawab dan itu juga mungkin hak dari penyidik. Kita menunggu hasil dari sampel yang kita kirimkan nanti ke laboratorium. Otopsi tidak dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut karena merupakan permintaan dari pihak keluarga. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Aksi cekcok yang terjadi antara seorang pria yang diduga membawa senjata api dengan pria lainnya di Tangerang Selatan, Banten berakhir damai. Polisi menyebut pria yang membawa senjata api merupakan pegawai Kejaksaan Agung RI. Iya, saya aparat. Saya aparat. Iya, bukan. Inilah detik-detik ketika cekcok terjadi antara kedua orang yang salah satunya mengaku aparat dan diduga membawa senjata api. Keduanya kemudian diperiksa di Polsek Pondok Aren. Kedua belah pihak akhirnya bersepakat damai. Polisi bilang cekcok terjadi karena perselisihan akibat salah satu mobil menghalangi jalan.
Soal senjata api, polisi bilang hal itu untuk kepentingan dinas karena bertugas di Kejaksaan Agung. Kami dari Polsek Pondok Aren melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, klarifikasi, dan hasilnya alhamdulillah pada malam hari ini kedua belah pihak sepakat berdamai dengan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Terkait dengan senpi, disampaikan dari hasil penyelidikan bahwa senpi tersebut itu adalah senpi dinas. Saudara S juga di sini saya menyampaikan bahwa statusnya berdinas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pegawai Kejagung yang membawa senpi, Syarifuddin, meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Ia mengaku hanya bertindak spontan ketika cekcok terjadi. Selain itu, Syarifuddin juga mengakui kesalahannya karena memarkir kendaraan yang menghalangi pengendara lain. Pertama-tama saya juga minta maaf sebesar-besarnya karena di jalan itu memang sehingga terjadi hal-hal yang kami juga tidak inginkan. Karena namanya anak muda yang mungkin ya jiwanya bagaimana. Saya juga menyadari juga kesalahan saya juga, ya parkir mengganggu jalan juga sedikit kan.